Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PAP 2025D, kelompok 6 teori belajar sibernetik. Perkenalkan, nama saya Arza Siva Alifia, NIM terakhir 166. Perkenalkan, nama saya Nafa Zamita Azhara Putri Hidayat, NIM terakhir 170. Saya Anissa Dalianti, NIM terakhir 159. Saya Ata Irina Sabira, NIM terakhir 172. Jadi, kita akan menjelaskan materi tentang teori belajar sibernetik. Kalian sadar nggak sih kalau belajar itu mirip banget dengan sistem komputer? Kita menerima informasi, memprosesnya, dan menghasilkan jawaban atau tindakan. Ternyata cara kerja ini tercetus di dalam teori yang sangat-sangat menarik, yaitu teori belajar sibernetik. Kita belajar itu mengolah informasi, kita menerima input, memprosesnya, mengeluarkan output, dan kita mendapatkan feedback. Supaya lebih paham, yuk kita lihat contohnya. Selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat yogurt. Yogurt ini dibuat dengan mikroorganisme yang bernama Lactobacillus bulgaricus. Saya masih ingat nggak kita pakai bakteri apa? Bu. Lactobacillus bulgaricus. Nah, benar banget ada ya, kita pakai bakteri Lactobacillus. Nah, minggu lalu ada yang ini nggak? Tapi itu dibuat dengan mikroorganisme apa? Lactobacillus acetobacter aceti. Nah, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik menekankan proses pengolahan informasi dari menerima, memahami, hingga mengingat kembali pengetahuan sebagai hasil belajar, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Supaya lebih paham lagi nih, ayo kita masuk ke pembahasan. Proses belajar teori sibernetik. Yang pertama, belajar sebagai sistem yang dinamis. Dalam teori sibernetik, belajar dianggap sebagai sistem yang terus bergerak dan aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga mengolahnya dan mengekspresikannya kembali. Contohnya saat siswa menjawab pertanyaan, membuat rangkuman, dan mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada umpan balik atau feedback. Umpan balik ini membantu siswa mengukur pemahamannya sudah benar atau belum. Kalau ada yang salah, kita bisa memperbaikinya. Contohnya seperti guru memberikan koreksi jawaban atau memberikan komentar di tugas online. Yang ketiga, ada tahap pemrosesan informasi. Tahap pemrosesan informasi ini ada 3. Yang pertama, menerima. Siswa bisa menerima materi dari guru, buku, atau media digital. Yang kedua, menyimpan informasi. Informasi yang sudah kita terima tadi bisa kita simpan di dalam ingatan atau juga bisa kita catat di buku materi. Yang ketiga, menggunakan kembali. Informasi yang sudah kita terima dan kita catat tadi bisa kita gunakan kembali saat kita membutuhkan, seperti saat kita ujian, diskusi, atau memecahkan masalah. Yang keempat, ada metakognisi atau kesadaran belajar. Siswa mengevaluasi cara belajarnya sendiri, mencari strategi belajar yang paling efektif supaya menghasilkan belajar yang maksimal. Yang kelima, ada platform digital. Platform digital seperti ruang guru atau classroom menerapkan teori sibernetik lewat sistem interaktif. Siswa menerima materi, mengerjakan latihan, dan mendapatkan umpan balik dari guru atau sistem. Selanjutnya, ada pengembangan teori sibernetik. Yang pertama, terhubung dengan konteks sosial, ilmiah, dan filsafat. Teori sibernetik berkembang seiring kemajuan zaman. Awalnya dari ilmu komputer, tapi juga terkait dengan ilmu sosial dan filsafat tentang cara berpikir manusia dan berinteraksi. Yang kedua, menjawab dunia yang kompleks.
Di era informasi yang serba cepat ini, teori ini membantu kita berpikir sistematis dengan melihat antar bagian. Jadi, bukan cuma fokus pada satu bagian saja. 3. Fokus utama teori sibernetik. Yang pertama, keterhubungan. Semua komponennya saling berpengaruh, contohnya seperti guru dan siswa yang saling mempengaruhi dalam proses belajar. Yang kedua, komunikasi. Informasi yang disampaikan harus jelas agar tidak ada salah paham. Yang ketiga, pengendalian. Perlu evaluasi terus-menerus supaya tetap sesuai tujuan. Yang keempat, aplikasi teori sibernetik. Di dunia pendidikan, memperkuat interaksi dua arah antara guru dan siswa lewat umpan balik. Di dunia teknologi, menjadi dasar bagi sistem yang bisa menyesuaikan diri seperti AI atau program komputer cerdas. Yang kelima, dimensi etis. Pengembangan sibernetik harus memperhatikan etika, tidak boleh diskriminatif, harus mudah diakses semua orang, dan tetap menghormati nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada sibernetik menurut para ahli. Yang pertama, Norbert Wiener. Dia ini yang pertama kali mencetuskan sibernetik. Beliau berpendapat bahwa belajar adalah proses menerima informasi lalu mengelolanya. Lalu ada Stafford Beer. Fokus pada bagaimana sistem bisa berjalan efektif dan efisien. Seperti sebuah organisasi yang terstruktur dan tertata. Jadi itu disamakan dengan suatu organisasi. Lalu ada Gordon Parks dan Bernard Scott. Mereka berpendapat bahwa belajar itu seperti siklus. Kita mulai dari menerima, lalu kita memproses, kita menyimpan dengan jangka pendek maupun jangka panjang, dan menggunakan kembali jika dibutuhkan. Lalu ada menurut Stephen W. Littlejohn, sibernetika adalah cara untuk menjelaskan bagaimana sistem komunikasi bekerja. Lalu ada Robert Craig melihat sibernetik sebagai teori komunikasi yang membantu proses berpikir dan mengambil keputusan. Jadi beliau berpendapat bahwa sibernetik ini itu membantu suatu proses berpikir dan akhirnya kita memilih tindakan yang akan kita lakukan atau keputusan yang akan kita ambil. Nah, yang terakhir ini ada Berliner dan Gay menambahkan bahwa proses belajar itu melalui 3 tahap pemrosesan. Yang pertama yaitu penerimaan lewat sensory reseptor. Yang kedua ada penyimpanan sementara di working memory, dan yang terakhir ada penyimpanan jangka panjang di long term memory. Selanjutnya ada prinsip teori sibernetik. Prinsip sibernetik adalah fondasi yang membantu kita memahami cara kerja dan dinamika sebuah sistem. Prinsip-prinsip ini menjelaskan bagaimana suatu sistem menerima informasi, merespon perubahan, dan mempertahankan keberlangsungan. Yang pertama ada proses umpan balik. Proses ini sangat penting karena bertujuan untuk menjaga stabilitas belajar dan juga mendorong inovasi agar siswa mencari cara belajar baru yang lebih efektif. Yang kedua ada pengendalian atau kontrol, di mana tujuan utamanya yaitu untuk memastikan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan dengan adanya pengendalian ini, proses belajar tetap sesuai arah. Yang ketiga ada informasi yang digunakan sebagai bahan dasar dalam belajar, di mana siswa membutuhkan data, pengetahuan maupun materi pelajaran untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Semakin jelas informasi yang diterima, semakin cepat siswa memahami dan mengelolanya. Selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri ketika menghadapi kesulitan. Siswa belajar dari kesalahan, lalu mencoba cara lain. Hal ini melatih daya tahan dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan belajar. Selanjutnya ada keterhubungan atau intrakoneksi. Dalam kelas semua elemen saling mempengaruhi, yaitu guru, siswa, lingkungan belajar, bahkan teknologi saling terkait. Jika salah satu faktor terganggu, misalnya komunikasi tidak jelas, maka proses belajar juga terhambat. Selanjutnya ada hierarki dan jaringan. Sistem belajar bukan hanya satu arah dari guru ke siswa, tetapi berlapis-lapis. Ada guru, siswa, kurikulum, media belajar, teknologi, dan lingkungan sosial. Namun semuanya harus saling berhubungan tanpa
bergantung hanya pada salah satunya. Nah, dari ini bertujuan agar tidak kaku dan tetap bisa menyesuaikan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir ada keseimbangan dinamis. Pendidikan harus stabil tapi tidak kaku. Harus ada keseimbangan antara aturan-aturannya, semisal kurikulum dengan aturannya semisal dengan kreativitas. Dengan adanya keseimbangan tersebut, sistem belajar bisa tetap hidup dan berkembang. Selanjutnya, karakteristik teori sibernetik. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan, di mana belajar terjadi melalui komunikasi dan respon dari sekitar. Yang kedua, gabungan banyak ilmu, di mana gabungan banyak ilmu mengambil konsep dari psikologi, teknologi, dan teori sistem yang cocok untuk pembelajaran berbasis teknologi atau komputer. Yang ketiga, ada belajar sama dengan sistem yang mengatur diri. Ada feedback, memperbaiki kesalahan, dan mencapai tujuan. Selanjutnya ada fokus pada pemrosesan informasi. Informasi disimpan, diolah, dipanggil kembali saat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada sistem yang adaptif, di mana bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membantu kita terus mengembangkan kemampuan. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari teori belajar sibernetik. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran kelompok. Selanjutnya, pemahaman prinsip mekanisme, mendorong pendidikan mandiri, instruksi yang berulang dan sistematis, perbaikan perilaku mengajar, pendekatan ilmiah dalam analisis pengajaran, dan yang terakhir yaitu kejelasan tujuan pembelajaran. Kelemahan dari teori belajar sibernetik yaitu yang pertama, kesulitan implementasi dan dalam praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurangnya pendekatan pada aspek afektif dan emosional, dan yang terakhir yaitu keterbatasan dalam memahami kompleksitas pembelajaran manusia. Selanjutnya yaitu aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional. Misalnya siswa diminta menghitung jarak sebenarnya berdasarkan skala pada peta. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Contohnya, guru menggambar dena sederhana agar siswa bisa membaca skala tersebut. Yang ketiga, menentukan pendekatan belajar yang sesuai. Misalnya, siswa diminta mengukur meja lalu menggambarkannya kembali dengan skala tertentu. Selanjutnya, menyusun materi dalam urutan yang sesuai, sehingga siswa terbiasa dari soal sederhana ke soal yang lebih kompleks. Yang kelima, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi. Contohnya, siswa memahami konversi ukuran sebelum soal cerita. Dan yang terakhir yaitu menyajikan materi sekaligus pembimbing siswa. Misalnya, guru menampilkan peta sederhana lalu bertanya, bagaimana cara mengetahui jarak antara dua titik pada peta tersebut? Demikian video yang telah kami sajikan. Kami harap bagi kalian menonton dapat memahami dan mengerti apa yang telah kami sampaikan, bahwa proses teori belajar sibernetik ini yaitu Menerima, mengelola, menyimpan. dan menggunakan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.